Baik teman-teman, selamat datang, selamat bergabung bersama dengan tim Noah Indonesia. Ya, malam hari ini merdeka. Ini Merdeka, merdeka, merdeka. merdeka. Merdeka dong. Kita akan merdeka dari keuangan kita juga merdeka dari sisi kebebasan kita berekspresi. Merdeka. Tetapi, Merdeka, ya, amin, amin, merdeka. iya, Mantap. nggak apa-apa teman-teman. Buka speakernya aja, buka kameranya. Hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai, kita banggakan. Kita juga harus merdeka secara finansial. Amin. Amin, amin, Ya, amin. ucapan itu doa ya. Merdeka. Baik, Amin. teman-teman. Amin, 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 amin. amin. Ini Amin, ya Allah. saya tadi berpikir Amin, amin, pribadi, amin. ini hari kemerdekaan pada lagi main-main. Mungkin Belum lagi bareng, belum naik-naik. bareng. Wah, ini siapa ini? Bang, Belum oh, bareng. Bang Iloy, Isoy. Sorry. Big Blank ya. Oke. Nanti kita akan lihat versi terbaik teman-teman dari kamera masing-masing begitu ya. Saya berpikir, wah ini hari kemerdekaan kayaknya ya 50 gadget pun udah bagus. 50 gadget bisa juga 100 orang. Karena satu gadget kadang-kadang ada 2 orang kan. Tapi ini sudah hampir 70 gadget. Udah 100 orang lebih memang ini. Nah, supaya kita Ini banyak, panas di sini, Pak. ya kita mau absen supaya panas daerah-daerah mana saja. Ini karena saya teriak-teriak lagi di hari kemerdekaan, maka suara saya kembali serak ya. Solo, Heri Kris, Xiaomi Tegal, Pekalongan, Jakarta Utara, Tanah Laut, Pulau Dewata. Wah, ini udah pastilah yang menguasai Denpasar dan sekitarnya ya, Pak Niko ya. Garut, Banten, Bogor, Isterho Bandung, Garut. Demi kebenaran dan cuan jangka panjang. Ini keren ya, ditambahkan. Ini seorang mantan dosen. Tulungagung. Pecah juga Tulungagung. Kuningan. Tomohon selalu itu. Tomohon itu sudah bukan hat-trick lagi ya. Kang Paidi, Trenggalek, Roy Jambi. Ini Roy Jambi juga sudah peringkat berapa saya lupa. Berarti sama dengan tim ya. Madura, Palembang, Natuna, Pak Wira, Pulau terluar Indonesia, Merdeka, Banyumas, Semarang, Cirebon, Palu. Baik teman-teman, supaya tidak lama kita akan belajar malam hari ini ya. Ingat, aset kita bisa dilipat gandakan cuma ada 2 hal menurut saya. Satu, di momentumnya tepat, kedua di produknya tepat. Ya. Karena kalau kita lihat banyak produk-produk yang bermunculan, banyak orang-orang kaya baru di bidang cryptocurrency, tapi mereka mengambil di momentum yang tepat. Contohnya seperti apa Pak Peter? Contohnya seperti masih ada di DEX ya. Baru keluar di DEX, mereka beli ternyata naiknya berkali-kali lipat, puluhan bahkan ratusan kali, bahkan ada yang ribuan. Mereka juga ngambil di momen apa? Private sale. Ternyata ketika listing betul-betul bagus. Tetapi harus hati-hati juga ketika kita mengambil produk-produk private sale, pre-sale, ternyata ada juga yang tidak listing ya teman-teman ya. Oleh karena itu berhati-hatilah, belajar lebih banyak, capai ilmu kita semakin tinggi dan semakin tinggi supaya tidak ada ya juga yang bisa kibulin kita ya. Artinya menurut saya berani klaim satu-satunya sum informasi bisnis dari minggu ke minggu ya, dibandingkan banyak bisnis yang berkeliaran di luar sana. Noah Team satu-satunya tim yang memberikan edukasi yang baik, bagaimana cara men-tracking, melihat, menilai, menimbang. Teman-teman bisa memutuskan apakah ini benar, apakah itu betul-betul benar, apakah ini bagus atau apakah ini benar-benar bagus. Kembali lagi, bukan karena saya mengajak, tetapi Bapak Ibu sudah diajarkan cara-caranya. Teman-teman bisa belajar banyak hal. Teman-teman usahakan di sum-sum ini banyak bertanya, sehingga ilmu kita makin tinggi dan makin tinggi. Baik teman-teman, kita akan mulai ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bagi teman-teman yang belum kenal, nama saya Peter Alfian. Saya akan juga mendampingi teman-teman malam hari ini untuk belajar lebih baik, lebih banyak, khususnya menyangkut tentang Noah. Tetapi malam hari ini kita juga punya speaker yang luar biasa, ya. Seorang yang disebut Coach M ini berpengalaman di dunia trading, ya. Berpengalaman juga dalam membuat koin-koin, meme koin, ya, koin-koin micin. Bagaimana mengambil momentum-momentum hanya untuk percepatan uang-uang yang salah. Ini ceritanya mereka sudah bertobat ya. Mereka bisa membuat koin hitungan menit dan dilempar ya. Seperti
pasar-pasar yang pan-farm dan lain sebagainya. Dan beliau juga mempunyai kemampuan dan kapasitas yang luar biasa di dalam memahami sebuah ekosistem project, khususnya di bidang apa? Cryptocurrency, blockchain, dan lebih banyak lagi tentang Noah. Oleh karena itu, untuk mengganti speaker kita malam hari ini, kita memberikan applause, ya, kita memberikan respect, kita undang speaker kita malam hari ini, Coach Mamet. Buka kamera dan kita akan sapa teman-teman yang Halo, seperti halo, halo. biasanya sudah sering hadir dari minggu ke minggu, malam demi malam buat mendampingi teman-teman ya. Baik, terima kasih. Kopiter ini dia. Beliau itu selalu membara ya, selalu terbakar. Bagaimana dia seorang, sebenarnya Kopiter ini dia juga seorang trader sebenarnya, trader yang kapok juga sebenarnya. Ya, tapi dia terus kemudian mengembangkan bisnisnya di dunia jaringan yang dia benar-benar network builder ya, luar biasa. Terima kasih Kopiter, sehat selalu, merdeka teman-teman ya. Oke, jadi gini, sebelum tadi teman-teman masuk ke Zoom ini, teman-teman kan saya suguhkan beberapa video-video, apa itu DAO, apa itu vesting, apa itu cryptocurrency, blockchain, Web3, NFT, bla bla semua. Yang ada di situ itu semua adalah sebuah mekanisme yang ada di satu platform yaitu Noah. Ya, saya tidak mau membandingkan Noah dengan yang lain, tapi kalau teman-teman bisa lihat di apa platform lain ya, yang mereka bilang kita juga DAO, kita juga pre-sale, kita juga bla bla bla, tapi semuanya itu tidak komplit. Di Noah ini benar-benar komplit. Yang terakhir tadi saya kirim video itu adalah yang video yang masih berbahasa Inggris ya. Saya coba kemarin terjemahkan di mana vesting itu berguna untuk jangka panjang sebuah project. Ini yang tidak ada di beberapa platform yang baru muncul di Indonesia. Banyak sekali platform atau bisnis yang bermunculan di Indonesia itu tidak memiliki metode vesting, metode escrow, dan DAO-nya juga DAO-DAOan, makanya itu dia tidak akan bisa bertahan lama. Minimal di tengah jalan mereka akan mengubah mekanismenya. Contoh salah satu misalkan ada project di awal kalau misalkan withdraw potongannya 5%, kemudian masuknya dalam waktu 1 kali 24 jam. Di pertengahan perjalanan tiba-tiba fee daripada withdraw naik jadi 10%. Dan withdrawnya masuk 2 kali 24 jam. Nah, ini sudah sebuah bukti bahwa project ini tidak 100% blockchain, teman-teman. Jadi kalau di mana teman-teman tiba-tiba ada yang menawari, terus di pertengahan jalan tiba-tiba ada perubahan mekanisme, itu sudah pasti. Karena apa? Kalau blockchain dia A di awal akan A sampai akhir. Itu sudah pasti begitu. Contoh seperti Noah ya. Noah ini dia ada fase 1, Noah 1.0, kemudian Noah 2.0, 3.0, dan 4.0. Itu mereka punya mekanisme di awal sekian, seperti ini, terus di fase kedua seperti ini, fase tiga seperti ini, itu akan berjalan sesuai dengan rules. Karena kalau sudah di blockchain, tidak bisa dirubah, tidak bisa diutak-atik. Nah, ini salah satu ya. Kenapa saya bilang begini? Karena di sini ada salah satu tim atau teman saya yang join masuk di Zoom ini. Dia kemarin bertanya kepada saya, Mas, saya punya uang sekian, masuk di A, B, atau Noah. Nah, seperti itu. Saya kasih dia gambaran. Saya tidak melarang, tapi saya memberikan gambaran. Kalau di A ini seperti ini, B seperti ini, kalau di Noah seperti ini. Tapi memang profitnya tidak sebesar ada A dan B, karena ada mekanismenya. Kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan di project A dan B, saya tidak tahu gitu. Tapi kalau di Noah saya bisa menjamin. Nah, tapi salah satu rekan saya masuk di salah satu A dan B. Nah, dan pada akhirnya di sekitar 5 hari kemarin sudah tidak bisa ditarik lagi uangnya seperti itu. Oh, alasannya down, bla 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 ya seperti itu ya. Jadi intinya itulah kenapa di Noah ini saya suka di Noah ini apa dia tidak melulu soal profit tapi soal edukasi begitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa men-tracking apapun yang ada di Noah. Contoh kemarin saya dapat info dari Mr. Allen bahwa
kita lagi running tes Noah 2.0. Wah, ini luar biasa teman-teman. Tandanya apa? Sebentar lagi kita listing. Gitu ya. Ini yang luar biasa. Jadi di hari waktu itu hari Jumat 1 atau Kamis Jumat saya lupa. Saya dapat info running 2.0 dan di situ ada beberapa bug. Contoh WD tidak langsung masuk. Begitu saya coba, waktu itu saya nggak pengen WD sebenarnya, tapi waktu itu saya coba masuk cepat. Jadi tidak semua yang withdraw itu langsung masuk. Nah, itu kenapa seperti itu? Itu karena ada update. Ya, jadi pada saat nanti kita masuk ke Noah 2.0 atau di fase LP staking, aplikasi ini sudah siap gitu ya teman-teman. Jadi makanya developer itu kerja keras dari sekarang bagaimana mengupgrade, bagaimana menjalankan aplikasi ini dengan tepat, benar dan akurat tanpa mengganggu mekanisme atau yang terjadi di Noah fase 1.0 sekarang. Tapi memang pasti namanya sistem itu pasti akan ada bug pada saat melakukan upgrade. Seperti itu ya. Contoh misalkan ada kenaikan harga NFT, pasti di hari itu akan ada beberapa bug. Entah yang minting belum masuk, bonusnya belum masuk, bla bla itu pasti ada. Karena sistem dimanapun pasti begitu. Kemudian waktu itu yang saya ingat waktu Noah itu per satu koin X-nya naik 0,02 ya kalau nggak salah. Jadi dari 0,06 sorry. Dari 1,212 dolar jadi 1,218 dolar itu ada sedikit bug. Pada saat kita minting itu selalu gagal. Padahal di kebacanya tidak ada gas fee, padahal kita punya gas fee. Tapi itu nggak berjalan lama, jadi cuma beberapa menit sudah bisa lagi. Jadi itu pasti ada. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman sudah ada di sebuah platform yang tepat, sebuah bisnis yang tepat, dan bahkan kalau saya cerita bisnis Noah ini kepada orang-orang yang paham teknologi, mereka nggak akan banyak mikir. Itu yang terjadi ya. Gitu. Kita yang nggak punya ilmu kebanyakan mikir gitu. Seperti itu. Oke, saya akan berbagi layar apa itu Noah dan bagaimana cara penggunaannya dan maksud dari DAPP-nya ya. Jadi tadi Kopitor di awal juga sudah menyampaikan bahwa kita sebagai komunitas Noah Indonesia itu sebaiknya follow Twitter, kemudian ada Telegram. Jadi teman-teman follow dan masuk ke Telegramnya. Di situ akan banyak berita update. Nah, saya sebagai tim dari Indonesia itu mencoba mempermudah dengan saya juga bikin Twitter. Di situ sudah saya terjemahkan ke Indonesia, terus update-update yang di Indonesia seperti berapa sisa NFT itu kalau di Twitter yang pusat ya, Twitter Noahnya dia memang tidak terlalu update, tapi saya mencoba untuk mengupdate. Terus kemudian kami juga saya juga buat TikTok ya, karena kemarin banyak juga yang user TikTok ternyata yang DM saya, Mas, buat TikToknya dibuatin gini ini video. Akhirnya kemarin saya bikin, kemudian saya share pertama kali video dari Mr. Abu. Kemudian saya juga bikin YouTube. YouTube itu kenapa saya bikin YouTube? Karena setiap kali Zoom yang saya rekam untuk saya share ke WA itu tidak bisa, nggak mampu dia. Jadi selalu gagal. Jadi akhirnya saya bikin YouTube, nanti saya tinggal share link ke teman-teman yang ada di grup ya. Ini teman-teman, buat yang baru bergabung, mungkin masih bingung ya, apa yang ada di app Noah ini. Ini adalah di app ya, Decentralized Application ya, Noah ya. Yang pertama, teman-teman kalau sudah masuk di app, yang tampilan awal ini akan ada seperti ini. Ini adalah wallet kita ya. Kita bisa masuk ke wallet dia dengan mengklik ini. Di sini ada menu daily check-in, home, my wallet, bisa klik ini. Atau kalau saya langsung ke sini, karena ini wallet kita klik, dia akan langsung masuk sini. Ya, jadi di sini adalah wallet kita ya. Wallet kita, nanti saya akan jelaskan di sini. Di sini alamat wallet kita, di sini adalah total aset kita, dan di sini adalah koin Y. Sambil menjelaskan, sambil jalan, teman-teman biar bisa dicermati ya. Koin Y ini adalah salah satu ekosistem dari Noah juga ya. Yang dimana di fase 1 ini digunakan untuk withdraw. Per 10 dolar kita membutuhkan 100 koin Y. Ya, nanti teman-teman akan bertanya, berarti kalau nanti harga koin X semakin naik, berarti kebutuhan Y semakin banyak. Yes, betul. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena nanti di fase kedua itu kemungkinan tidak menggunakan lagi koin Y untuk withdraw. Seperti itu. Ini hanya fase pertama.
Terus nanti di fase kedua, koin Y ini akan digunakan untuk ekosistem baru. Rencana yang sudah saya dengar, itu koin Y ini akan dijadikan activity point. Activity point itu apa? Jadi di fase kedua itu akan ada LP staking yang mana rencananya adalah 0,3 sampai 0,5% per 8 jam. Terus kemudian ada GameFi mini game blockchain ya, itu Serigala. Kemudian yang ketiga ada Launchpad. Launchpad ini kita bisa membuat meme coin. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah main di meme coin ya. Biasanya ada di BNB, meme coin Ethereum, ada meme coin di Solana, atau ada juga yang udah mulai banyak itu meme coin di Ton ya, Ton coin. Nah, nanti di fase kedua kita membuat meme coin dengan menggunakan koin X, yang dimana koin X ini dijadikan transaksi. Nah, ini akan memicu supaya kenaikan harga X coin ya. Nah, semakin kita sering ikut di fase-fase tersebut, mini game blockchain, kemudian di Launchpad, itu kita akan mendapatkan reward koin Y. Semakin banyak koin Y kita, itu akan membantu kita akselerasi atau percepatan kita di LP staking. Contoh, misal nanti kita punya 1.000 koin Y. Terus kemudian pada saat LP staking, 0,3 sampai 0,5% per 8 jam, bisa dipercepat jadi 0,3 sampai 0,5% per 7 jam, 6,5 jam, nggak tahu. Karena tergantung dari banyaknya koin Y yang kita punya. Itu bisa dibantu. Jadi kalau misalnya kita per harinya 0,3 sampai 0,5% per 4 jam, berarti dalam waktu 1 hari kita bisa ambil profit 4 kali. Kalau 0,3 sampai 0,5% per 8 jam berarti kita hanya 3 kali. Tapi kalau kita punya banyak koin Y, kita aktif di komunitas ini, kita aktif di platform ini, terus kita tukarkan, itu akan bisa jadi percepatan. Seperti itu ya. Ini yang luar biasa. Oh iya, satu lagi koin Y ya. Ini ada rencana per 1.000 koin Y itu bisa ditukar dengan satu koin X. Bayangkan teman-teman, sekarang teman-teman dapat koin Y ini gratisan ya, per hari 5 sampai 20 Y. Kemudian terkumpul 1.000, tiba-tiba di fase kedua rencana ini dijalankan, kita bisa menukar per 1.000 Y jadi satu koin X, dan satu koin X-nya itu harganya $100, $200. Dari gratisan kita bisa dapat jutaan. 1 juta, 2 juta kan itu lumayan. Kalau koin X-nya 1.000, wah itu kan luar biasa. Dari gratis kita dapat 16 juta kan. Seperti itu. Oke, yang kedua ini ada USDT ya. USDT itu untuk kita tukarkan dari X ke USDT untuk di withdraw ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini koin X. Nah, koin X yang di sini adalah koin X yang sudah rilis teman-teman. Ya, ini koin X yang belum rilis. Jadi yang masih dalam fase vesting. Oke. Apa itu vesting? Vesting itu adalah pelepasan aset secara bertahap yang dilakukan oleh sebuah platform untuk menjaga agar harga dari aset tersebut itu tidak dump. Tidak ada kesempatan orang yang memegang banyak aset itu membuang secara besar-besaran, membuat aset ini akan jadi dump. Teknologi ini membuat sebuah proyek itu jangka panjang, kemudian juga bisa memompa sebuah aset ini harganya menjadi naik. Itu vesting. Dan di Noah itu ada, di lain tidak ada. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini masih vesting, belum rilis. Setelah rilis ini, dia akan naik ke sini. Per satu NFT yang kita minting, yang kita staking, itu akan melepaskan 60 koin X secara vesting 0,12 X per hari. Kalau kita satu NFT berarti di sini akan 60. Kemudian dia per hari akan naik 0,12. 0,12 terus sampai dengan 60X itu selesai. Kurang lebih memakan waktu sekitar 500 hari, teman-teman. Nah, ini adalah NFT ya. Ini token, ini NFT. Jadi kalau kita ada NFT yang sudah kita minting tapi tidak kita staking, dia akan ada di sini. Nah, kini adalah NFT yang sudah di stake. Nah, ini banyak ya di sini ya. Nah, ini NFT yang sudah saya stake, mungkin ada sekitar 30-an ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang NFT yang tidak di stake dia akan di sini, available NFT. Gitu ya. Kemudian ini exchange. Exchange ini apa? Ini adalah kita kalau mau withdraw. Contoh saya mau withdraw 23 koin X. Ini kalau saya klik di sini 23 23,04.
dia akan setara dengan 27,7821 dolar. Ingat ya teman-teman, setiap kali transaksi itu ada biaya gas fee-nya. Contoh, dari X coin ke USDT dia ada gas fee 1%. 1% itu dari X. Nah, tadi kan 23,04, saya kena 0,2304 X setiap kali transaksi. Kemudian kita kembali ke wallet ini ya. Nah, ini adalah withdrawal. Jadi kalau teman-teman yang tadi sudah masuk jadi USDT, dia akan tampil di sini dan available USDT-nya akan keluar di sini. Kemudian teman-teman klik di sini tadi 27 sekian. Nah, nanti di sini akan menjadi dolar yang sudah dipotong gas fee 5%. Ya, 27 dipotong gas fee 5%, 1,3 USDT. Nah, jadi bersih yang kita terima ini segini. Ini akan masuk ke token pocket di sini ya. Nanti dia akan masuk ke sini, teman-teman. Membutuhkan waktu maksimal 1 kali 24 jam. Tapi saya belum pernah ya sampai 1 kali 24 jam. Paling cepat 1 menit, paling lama saya lupa waktu itu, sekitar 11 atau 12 jam gitu. Karena waktu itu ada maintenance untuk kenaikan harga dari 33 dolar ke 34 dolar per satu NFT-nya. Ya, seperti itu ya. Kita klik withdraw nanti akan masuk. Nah, di sini terlihat ya, 27 dolar dia membutuhkan 270 koin Y. Jadi per 10 dolar dia membutuhkan 10 koin Y. Oke, kita klik ini untuk kembali ke halaman awal. Nah, di sini adalah daily chart ya, di mana sekarang harga koin X sekarang berapa, dan di sini ada, oh ya ini dulu nih, ini adalah total 30 juta koin X yang disediakan oleh developer. 30 juta koin X ini dibagi ya teman-teman, yang 12 juta nanti akan dilepas pada saat fase kedua, Noah 2.0. Yang sekarang adalah 18 juta koin X. Dari mana 18 juta koin X itu? 18 juta koin X tersebut itu didapatkan dari 300.000 NFT yang diberikan oleh developer untuk dilepas ke market komunitas. Jadi dari 300.000 NFT tersebut, itu per satu NFT-nya menghasilkan 60 koin X. Jadi 300.000 dikali 60 adalah 18 juta. Di sini ada total distraction, 5.273.541 X. Apa ini? Ini adalah total koin X yang sudah terbakar, yang sudah terburning pada saat teman-teman melakukan withdraw sebelum listing. Ini yang menarik teman-teman. Di setiap project presale ya, sebelumnya seperti di video awal tadi ada IDO, ada ICO. Biasanya mereka tidak bisa menjual asetnya sebelum listing. Banyak contohnya yang sudah masuk ke Indonesia sebelum listingnya dalam waktu 500 hari, 300 hari, 200 hari, bla bla bla, 1 tahun, 2 tahun, misalnya begitu. Selama project itu belum listing, aset yang kita dapat tidak bisa di withdraw, teman-teman. Tapi di Noah ini bisa. Inilah sebuah reward dari developer supaya teman-teman yang ikut di sini itu juga bisa menikmati hasilnya sebelum listing. Ya, tapi ada kerugiannya juga, teman-teman. Kalau teman-teman jual X-nya sebelum listing, tiba-tiba besok listing kita nggak pegang X, kita akan jadi orang paling rugi. Makanya saya selalu bilang withdraw secukupnya, seperti yang saya lakukan. Waktu itu saya ikut Noah itu masih harganya satu X-nya itu 1,022 atau 002, saya lupa, 022 kalau nggak salah. Sekarang jadi 1,2, itu ada kenaikan sekitar 20%. Contoh misalkan dulu saya withdraw per minggu 5 juta misalkan. Karena aset X ini sudah ada kenaikan 20% gitu. Jadi waktu itu saya misalkan sekali withdraw 15X misalkan. Kemudian harga aset X ini kan ada kenaikan 20% dari pertama kali saya WD. Yang dulu saya WD 15X, saya cuma sekarang WD 12X atau 11X. Karena apa? Karena sudah ada kenaikan harga. Kalau saya withdraw 15X, jadi kebanyakan gitu loh. Nah, itulah yang saya bilang withdraw-lah sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada saat tiba-tiba boom dia listing, teman-teman punya aset X yang sudah rilis, yang sudah siap diikutkan di fase kedua LP staking. Nah, jadi 18 juta yang tadi saya bilang, 18 juta koin X dikurangi dengan 5.273.541 X yang sudah terburning, maka sisa
X yang ada di pool sekarang itu adalah 24.726.459 X aja. Kebayang nggak teman-teman? Bitcoin yang total supply-nya itu adalah 21 juta. Harganya sekarang berapa? Kita sekarang di angka 24 juta ya teman-teman ya. Saya dapat info dari tim developer bahwa pada saat di fase kedua itu sudah ada lebih dari 1, 2, 3, 4 perusahaan besar dunia yang antri untuk ambil atau membeli koin X yang dijual massal oleh teman-teman yang mau take profit pada saat listing. Ini akan ngeri teman-teman ya. Jadi mereka melihat peluang, kita ngebuang-buang peluang, itu yang bahaya. Saya dan tim, terutama tim solo itu saya selalu bilang, tim solo harus jadi tim yang solid. Karena apa? Pada saat listing, kita jangan withdraw semua. Jangan, kalau bisa jangan withdraw dulu, kita langsung LP staking, tunggu 2-3 hari. Kalau di withdraw pada saat listing, mungkin kita akan mendapatkan harga antara $4 sampai $8 per satu koin X. Tapi kalau kita sepakat semuanya all stake pada saat listing di hari pertama, kemudian kita ambil buahnya di hari ketiga, hari keempat, kita akan merasakan kemungkinan satu koin X-nya di harga $10-20 per satu X. Pilih mana? Withdraw di $4, apa nunggu 4 hari dapat $20? Kesabaran teman-teman dari pertama kali project Noah datang ke Indonesia itu Februari. Dari Februari sampai dengan Agustus, teman-teman dengan sabar ini berapa bulan nunggu listing. Begitu listing cuma nunggu 4 hari, masa nggak sabar? Kan gitu. Karena apa? Kalau kita listing langsung kita jual yang ada X yang rilis kita, oke kita memang profit ratusan persen, 200%, 300%. Tapi apa? Sudah ada paus yang mau nyerok teman-teman. Terus kita mau beli lagi, harganya udah ribuan atau ratusan dolar. Rugi teman-teman. Nah, ini kita lanjut. Di sini adalah aset. Ini kalau kita klik ini, teman-teman, ini dia akan masuk ke dompet lagi. Kemudian ini adalah daily check-in. Kita cek. Nah, di sini teman-teman, ini kemarin waktu saya repot, saya lupa balik ke satu lagi. Ngurusin 17-an Agustus nih saya nih. Aduh ya ampun. Padahal saya sudah 83 hari kalau nggak saya ini nggak putus ini saya. Tapi yang kemarin itu tidak hilang ya. Itu kan per harinya 20, 20, 20, 20. Begitu kita lupa kita balik ke satu. Yang kemarin tidak hilang teman-teman. Dia akan tetap tersimpan di sini. Cuma kita akhirnya memulai lagi dari 5, 7, 10, 12. Gitu ya. Ini saya sarankan jangan sampai bolong, jangan sampai kita menyesal di akhir ya seperti yang saya bilang tadi, karena IE ini akan sangat berharga di fase kedua dan ketiga seperti itu. Kemudian kita ke stake NFT. Nah, ini saya lebih enak ke minting dulu ya. Mint dulu. Nah, ini adalah mint NFT di mana kita bisa meminting ya. Minting itu adalah meng-create NFT seperti itu. Nah, sekarang harga per NFT-nya adalah $37. Kemudian ini kita masukkan aja berapa, misalkan 100 NFT. Nah, kita membutuhkan 3.700 USDT ya. Kemudian kita klik mint. Yang kita butuhkan apa, teman-teman? Pertama, kita butuh BNB di sini. Kita butuh BNB di sini ini untuk gas fee. Kita setiap kali withdraw, kita setiap kali minting dan staking, kita butuh gas fee. Ini juga kita butuhkan untuk kita mengirim NFT. Contoh, saya beli satu NFT tidak saya jual. Kemudian pada saat NFT itu nanti naik di harga $100 per NFT, ini akan tersimpan di sini ya teman-teman. Itu saya bisa jual pair to pair. Contoh saya mau jual ke Pak Peter. Langsung Pak Peter transfer saya duit misalkan 16 juta untuk per satu NFT karena harga NFT udah naik tinggi. Ini kita butuh gas fee di sini ya untuk kirim NFT ke walletnya Pak Peter. Dan kedua, USDT kita harus ada di sini ya teman-teman. Jadi minimal 37. Kemudian 0,021 berupa BNB gas fee per satu kali minting. Terus kita klik mint, kita juga bisa upload ya. Ya, kita upload, kita bisa mau upload apa di sini. Nah, kita upload di sini, terus kemudian masuk ke sini, kita tinggal minting. Ini karena saya nggak ada uangnya ya. Jadi ini fee-nya kalau kita yang lambat. Nah, ini lebih jelasnya ya. Kalau yang lambat ternyata lebih murah teman-teman ya. Nggak tahu ini karena harga USDT-nya lagi tinggi atau gimana saya nggak paham.
kemarin saya cek 0,021, tapi sekarang udah 0,00505 ya, sampai dengan 0,006 per satu kali minting ya gitu ya. Kita minting, kita approve, ya kemudian nanti dia akan, nah ini karena nggak ada duitnya saya dimarahin ya sama token pocket gitu lah. Oke, setelah minting kita klik yang ini teman-teman, kita akan ke stake ya. Di stake ini juga bisa teman-teman lihat di tadi apa namanya, di home, sorry. Kalau di home teman-teman tinggal turunin aja ke bawah. Nah, di sini akan menu stake. Kita klik stake sini atau klik stake di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke stake, stake now. Nah, teman-teman kita klik ini, nanti di sini ada NFT yang kita beli tadi atau yang kita minting tadi semua akan ada di sini. Kita klik choose all. Oke, nanti dia akan terpilih semua, terus kita klik confirm. Nanti dia akan keluar di sini nih. Stake quantity-nya 100 dan di sini akan ada kode-kode NFT kita. Nanti akan keluar di sini kode NFT-nya, stake-nya berapa dan estimasi income-nya berapa X di sini dari 100 NFT akan ada 5.000 X, 6.000 X, sorry. Dan di sini adalah waktunya ya. Waktunya dari tanggal sekarang, tanggal 17, nanti berakhirnya tanggal sekian gitu ya. Kemudian ini akan ada reward X. Setiap satu NFT kita mendapatkan 60X dan 600Y. 600Y-nya ini dia tidak di vesting, dia langsung tidak di vesting ya, dia langsung masuk ke wallet kita sebesar 600Y seperti itu. Kemudian kita klik stake now, tek. Nah, dia akan langsung terstaking. Oke, nanti dia setelah masuk ini dia akan ada di sini ya, staking. Akan masuk di sini releasing berapa berapa berapa, di sini akan semua jelas ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya pertama kali minting masih NFT itu 23.000 yang terjual, teman-teman. Ini di akun dua saya. Kalau akun pertama saya tuh di dua berapa itu ya. Jadi masih di fase awal sekali, masih 30 USDT waktu itu saya. Oke, kita lanjut. Ini ada, kita turun ke bawah lagi, ada trade NFT. Nah, di sini yang luar biasa ya. Teman-teman kalau menyimak grup itu ada caranya kita menjual NFT di elemen market ya. Saya nggak akan menjelaskan di sini karena videonya tidak saya simpan di sini. Kita klik. Nah, di sini teman-teman lihat ini orang-orang yang jual NFT, lihat 0,3 BNB, 0,3, 0,2, 0,1. Kenapa teman-teman begini? Ini mereka orang yang biasa main NFT. Dia tahu potensi NFT akan naik ke berapa. Tidak menutup kemungkinan ini ada yang menjual satu NFT-nya itu satu BNB. Karena mereka tahu potensinya gitu loh. Sekarang BNB itu di harga 700 ya, anggap saja $700 dikali 0,34. $238 dikali 16.300. Bayangkan dia jual satu NFT 3 juta, teman-teman. Padahal kita kalau beli itu satu NFT kan cuma 600.000. 17.000 sama gas fee. Gitu ya. Ini adalah orang-orang yang paham potensi ini dan orang-orang yang mengerti luar biasanya Noah itu seperti apa. Kemudian ini di sini kita naik ke atas, ini ada smart contract. Nah, ini teman-teman. Smart contract ini untuk kita men-tracking bagaimana Project Noah ini. Saya jelaskan dulu teman-teman. Kemarin saya bertemu dengan banyak orang, beberapa orang yang dia bilang, "Mas, ini pasti teman-teman akan menemukan juga di luar. Mas, kalau memang sih ini sudah blockchain, kenapa saya cari di Dex Scanner itu tidak ada? Terus saya cek untuk mengecek project scam, Noah ini kok nggak ada gitu loh. Katanya sudah blockchain." Nah ini, Dex Screener, Coin Market Cap itu tidak bisa teman-teman. Karena apa? Kita masih di fase 1 pre-sale, belum listing. Bagaimana cara mengecek project yang belum listing? Itu dengan smart contract yang ada di project pre-sale tersebut. Contoh, project A, dia mengklaim dirinya dia adalah project pre-sale. Oke. Kemudian contoh nih, ada project A. Saya ini project pre-sale, kita ini project pre-sale. Oke, saya minta smart kontraknya. Dia bilang, "Oh, tidak ada project pre-sale, tidak ada smart kontraknya."
ini sudah pasti abal-abal. Ya, itu yang pertama. Terus kedua, ada project presale, tapi saya nggak pakai NFT, saya pakainya koin. Oke, mana koinnya? Begitu dicek koin yang digunakan untuk presale tidak ada di smart contract. Ada namanya koin Z gitu ya. Tapi dia tidak punya smart contract. Ini juga sudah pasti zong. Nah, terus pertanyaan berikutnya, loh Mas, kok kenapa NFT-nya yang ada smart contract-nya sedangkan X-nya nggak ada? Ya kan X-nya ini belum rilis, Pak. Gitu loh. Setelah kita nanti rilis di fase kedua, smart contract itu baru akan dimunculkan di X. Jadi X ini akan certik atau entah pakai apa dia pasti akan dilegalisasi kan di blockchain, kemudian dikeluar smart contract baru dia bisa cek. Nah, di sini dia sudah valid tapi memang belum bisa dicek dengan DEX screener karena dia masih di presale. Ngeceknya gimana? Dengan cara blockchain-nya tersebut. Contoh misalkan kita Noah ada di BNB Chain, kita cek BNB Chain. Misalkan Noah berjalan di Ethereum, kita ngeceknya di Ethereum. Noah jalannya di Solana, kita ceknya di Solana. Noah jalannya di TRX, kita ceknya di TRX. Di Polygon, contoh teman-teman ada yang mungkin di sini di Origin ya, saya boleh sebut nggak apa ya. Teman-teman bisa cek di Polygon, gitu. Jadi orang-orang yang ikut presale-nya Origin waktu itu dia bisa mengecek NFT-nya itu di jaringan tersebut. Waktu itu sempat ganti jaringan ya kalau nggak salah ya. Waktu itu sebelumnya di apa, kemudian pindah di Polygon kalau nggak salah seperti itu. Itu kita bisa cek di situ. Begitu ya teman-teman ya. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Jadi bukan di DEX screener. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman harus pahami ini. Jangan sampai, nah ini jangan sampai. Saya kemarin ditawari project A. Saya tanya tentang projectnya. Project ini gimana? Gimana A, B, C saya tanya. Dia nggak bisa jawab. Dia cuma kasih ini loh. Kasih white paper. Dia cuma kasih video. Dia cuma kasih ini. Dia nggak bisa menjelaskan. Ini yang bahaya. Tapi kalau di Noah ini saya sangat merekomendasikan teman-teman itu supaya memahami ini. Jadi kalau ada yang orang tanya, teman-teman bisa menjelaskan. Kalau kita product knowledge kita sudah bagus di sini, orang akan yakin dengan project yang kita bawa. Tapi kalau kita datang, kita menjelaskan, aduh, nggak paham, nanti saya ajak teman saya deh. Nah, itu kadang akan ada sedikit kepercayaan yang menurun, Kenapa? gitu loh. Seperti itu. Itu ya Paham. teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kembali ke sini. Kita klik ini ya. Ini adalah smart contract-nya. Kita ngeceknya di mana teman-teman? Kita ngeceknya di BSC Scan. Ini dia. Saya sudah siapin BSC Scan-nya. Tadi yang saya copy tadi, bentar saya ini. Oh, ini sudah masuk ya. Sebentar. 6DD9. Oke, saya sampai hafal ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat apapun yang teman-teman mau. Apapun. Tanya hari ini ada yang minting nggak? 2 menit yang lalu ada yang minting, lihat. Ini dia, transaction hash-nya ini. Teman-teman bisa cek juga ini di hash-nya BNB bisa. 2 menit yang lalu, terus kemudian ini adalah walletnya, kita klik, kita bisa tahu dia walletnya benar-benar melakukan transaksi nggak kepada, ya ini adalah NFT-nya ya, kontrak ada NFT-nya, lihat. Jadi dari wallet A, dia lari ke ini, lari ke ini, sini sudah jelas semua. Gas fee-nya lihat berbeda-beda. Ini kenapa gas fee? Ya, ini satu lagi pertanyaan. Mas Mohamed, kenapa kok gas fee-nya beda-beda ya gitu loh? Karena Gaspi itu dipengaruhi oleh hektiknya transaksi, kecepatan transaksi, sibuknya di apa jaringan tersebut. Kalau lagi sibuk banget itu makin kita membutuhkan transaksi fee yang lebih besar. Contoh, saya pernah minting pada saat market US, yaitu jam 8 malam, setengah 9 malam. Itu saya pakai yang lambat, nggak masuk-masuk teman-teman. Nggak bisa. Karena apa? Dia terlalu hektik di situ. Akhirnya saya naikkan ke yang standar, yang atasnya yang lambat, yang sedang. Itu baru masuk. Gitu. Tapi kalau pagi jam 7, jam setengah 7, jam 6, itu saya pakai yang lambat. Itu
langsung cepat masuknya. Nah, itu juga mempengaruhi gas fee ini, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau stack NFTs ini dia batch biasanya banyak. Nah, min batch. Nah, kalau min batch ini dia beli tidak cuma satu NFT ya teman-teman ya. Nah, dia beli mungkin lebih, dia pasti beli lebih dari satu. Stack NFTs ini juga stacknya dia lebih dari satu. Nah, ini lihat transfer from. Kan sekarang lagi ada promo NFT teman-teman. Ya kan? Banyak sekali dari tim-tim kita yang mengadakan konsorsium untuk mendapatkan bonus. Contoh, tadi saya lihat Bang Niko, Bang Tio, 300 NFT untuk 30 orang. Masing-masing 10 NFT. Maka dia akan mendapat, NFT yang didapat adalah 11. Nah, ini menarik teman-teman ya. Biasanya kita beli 10 NFT dapatnya 10. Karena ini lagi ada promo sampai tanggal 20, beli 10 kita dapat 11. Nah, setelah NFT terkumpul di dalam satu wallet itu ditransfer. Misalkan contoh sih Bang Tio ikut sama saya ikut sama Bang Tio atau Kopiter segala macam, Pak Ayub, Mas Dian. Terus nanti setelah NFT itu terkumpul di walletnya Bang Tio, dia akan transfer. Nah, ini loh jatahmu nih 11, 11, 11. Nah, ini terlihat nih transfer from. Nah, kalau ini yang kayak gini bisa gagal. Ini terlihat berhasil atau gagalnya terlihat. Jadi misalkan Bang Tio bilang, "Wow, sudah saya kirim nih, udah ini." Terus saya bilang, "Enggak Bang, nggak masuk Bang Tio. Di sini nggak masuk." Ini bisa dilihat kalau di gini berhasil. Kalau ternyata di transaksinya memang seperti ini nggak berhasil, nggak masuk. Gitu. Jadi tidak bisa dibohongi. Saya nggak bisa bohongi Bang Tio, Bang, nggak masuk Bang. Padahal di sini masuk, nggak bisa. Jelas di sini semua. Kalau memang nggak masuk, dia akan nggak masuk. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Terus kemudian kita mau melihat tiga detik yang lalu nih. Ada yang minting NFT. Saya nggak tahu berapa. Batch ini banyak, lebih dari satu. Oke. Kemudian kita bisa melihat di mana, oh ya, kemarin ada yang tanya sudah berapa lama Noah ini. Ya, di sini. Noah ini sekarang sudah 270 hari. Ya, sebuah project scam ya tidak akan mungkin, bukan tidak mungkin ya, akan sulit, sangat sulit bertahan lebih dari 3 bulan. 6 bulan tuh dia ngos-ngosan, dia pasti bubar. Noah sudah 270 hari teman-teman. Ini luar biasa ya. Kemudian kita cek di kontrak. Oke. Nah, kita lihat, wah ini kalau ini sudah bahasanya Pak Abu ini ya. Pak Abu kalau melihat sebuah kontrak itu dari sini teman-teman. Ini nih. Ya, kita masih cupu jadinya nggak begini bacanya. Dia dengan, nah ini nih, saya pernah ditunjukkan oleh Pak Abu. Pak Abu dengan membaca begini aja, dia bisa tahu proyek ini bagus atau tidak. Begini nih, ini nih, benar-benar saya ditunjukin ini, saya bingung saya. Oke, lupakan ya teman-teman, itu buat orang yang sudah memang pakar blockchain lah. Kita read kontrak ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada 263.406. Katanya ada 300.000. Kemana? Nah, yang sisanya itu ada di fase pertama ya. Fase pertama itu fase notes ya. Itu sudah di sana dan notes itu sudah berakhir dan ini sisanya 263.406 NFT. Oke, sekarang kita buka di yang ini belum ya. Itu nanti setelah listing. Nah, ini kita buka di 6. Sekarang sudah dikurangi 100,5645. Total NFT yang tersisa sekarang adalah 157.000 NFT. Ya, berarti 142.000 sekian itu habis dalam waktu 7 bulan. Berarti kalau kita bagi per bulannya dia 20.000 NFT teman-teman. Jadi ini kalau misalkan akan berjalan begini terus, kita tidak menutup kemungkinan ya itu di bulan September kita sudah listing. Nah, makanya teman-teman kemarin juga ada yang bertanya strategi ke saya. Mas, ini bagusnya kalau saya punya duit 60 juta, dapat 100 NFT, saya 50 atas 50 bawah, atau satu atas 99 bawah, atau yang atas lebih banyak daripada yang bawah.
Untuk saat ini strategi yang saya lakukan adalah saya perbanyak di atas. Karena apa? Kita sudah mau listing. Takutnya apa teman-teman? Pada saat kita listing, kita sudah tidak bisa lagi melakukan percepatan. Kecuali kita beli NFT dari orang yang pegang NFT belum di stake. Itu pasti harganya akan tinggi. Gitu ya. Nah, untuk mencegah hal itu, atasnya kita banyakin supaya bensin kita selama LP staking itu masih bisa menampung rilis X dari bawah. Itu ya teman-teman ya. Itu strategi saya. Teman-teman boleh strateginya beda-beda silahkan. Tapi itu yang saya lakukan karena apa? Yang saya takutkan adalah pada saat sudah LP staking, atas saya tidak mampu menampung, saya harus beli NFT sama orang yang ini jualnya pasti mahal banget ya. Karena sekarang kita lihat ya, ini 105.645 NFT yang sudah diminting. Nah, di sini adalah 101.629 NFT orang-orang NFT yang minting dan staking. Berarti kalau kita kurangin atas dan bawah, berarti ada 4.016 NFT yang di minting tapi tidak di staking. Ini orang-orang yang sudah pintar, teman-teman. Saya cuma punya satu. Saya mau ngetes. Itu nggak saya staking. Saya minting. Nah, kalau nanti sudah listing ya, teman-teman, terus kita kehabisan bensin nih di akun atas, otomatis kita akan beli NFT ke orang-orang yang menyimpan 4.000 NFT ini, teman-teman. Dan itu saya yakin harganya udah tidak lagi $37. Bisa di $200 seperti tadi ya, $236. Gila itu akan harganya gitu loh. Untuk mendapatkan 60 koin X gitu. Makanya saya saran teman-teman daripada nanti kebingungan cari NFT lagi, udah sekarang atasnya digedein. Itu saran saya. Oke, jadi ini kita cara cek ya. Nah, disinilah transparansi sebuah project. Setiap project yang tidak memiliki transparansi seperti ini, mohon maaf. Mau saya ditawar, saya benar-benar ditawari, Mas, berapapun yang sampean butuhkan untuk table talk, untuk A, B, C, D, nggak ada yang saya ambil. Uang di depan itu nggak kecil, teman-teman. Yang ditawarin ke saya. Di depan loh ya. Tapi nggak saya ambil. Gitu loh. Karena saya sudah paham project yang benar itu seperti ini. Gitu loh. Jadi gitu ya, teman-teman. Oke, sepertinya itu ya. Mungkin kita bisa kembali ke komputer. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan komputer. Oke, baik. Terima kasih buat Coach Mamet. Ya, berikan applause. Sebelum lanjut, Coach Mamet, ini direkam ya, Zoom-nya ya. Iya, direkam, direkam. Oke, Iya, siap. Thank you. Jadi nanti akan oke. di-share ya, teman-teman. Oke. Don't worry, supaya akan di-share. Baik. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan langsung secara teknis, silakan. Angkat tangan dan oke, ini dosen saya nggak bisa sebut namanya ini. Oppo CP. Siapa Pak yang angkat tangan nih? Buka speakernya Pak. Soalnya nggak Ya, pakai nama. selamat Saya, malam. Ini yes. namanya keganti, nama saya Jani nih yang Jakarta Utara. Oh, Jani. Pak Ya. Jani nih, Pak Jani. Ya, ya. Iya, Silakan Pak siap, Jani. siap, siap. Iya, iya. Selamat malam semuanya ya, Pak Peter Selamat dan malam. Pak Remet ini. Itu saya mau tanya tentang stakingnya. Misalnya kita punya 1.000 X, misalnya yang saya staking tuh, misalnya 500, di harga misalnya sekian, di harga yang taruhlah misalnya di harga misalnya 200 misalnya 200. Nah, setelah saya tracking harga 200, nanti setelah berapa bulan, kita ambil yang 2 bulan kayak yang 3 bulan, terus harga itu lebih atau dari kurang, misalnya kok pas giliran kita buka, staking udah selesai, harganya cuma 100, itu gimana Pak? Silakan Coach M menjawabnya. Komputer, sorry. Tadi sinyalku agak jelek. Coba bisa komputer ulangi pertanyaan komputer. Jadi, Putus-putus ya. contohnya punya koin 1.000. Ya. Di staking nih dikasih contoh tadi. Harga 200. 3 bulan kemudian diambil harganya kurang 100. Jadi bagaimana itu hitungannya? Gini, Staking ini dapat apa? Pengalinya apa? Silakan. jadi gini Pak Jani. Ya, ya. eh saya akan mengambil sedikit sedikit
contoh dari project sebelumnya ya. Ya, project sebelumnya itu Origin. Kita staking, contoh saya nih, saya staking waktu itu Origin di harga $34 misalkan. Pada saat staking kita itu kan meriliskan koin, Pak. Jadi aset namanya staking itu adalah staking ini aset kita, bahasa mudahnya dipinjamkan, dijaminkan untuk mendapatkan atau meriliskan aset yang baru. Nah, berapapun harga aset itu, mau naik, mau turun, tapi kan kita per hari rilis, aset kita tambah terus. Kita tidak akan mendapatkan rugi. Serius, tidak akan mendapatkan rugi. Karena apa? Aset yang rilis itu tidak mengurangi aset yang kita staking. Secara logika, Pak. Kalau misalkan kita menghasilkan aset terus dari LP yang kita stakingkan ini, selama kita si komunitas itu tidak melakukan wholesale atau jual besar-besaran, itu tidak akan ada harga, maksudnya harga turun tidak akan signifikan, paling $1, $2, $3 itu standar ya. Terus kemudian kalau kita stakingkan dalam waktu yang lama, kita bicara waktu yang lama, itu uh, kita bicara Origin lah. Ini Bang Tio ada di sini ya, mungkin bisa ini. Pak Abu pernah bercerita sama saya, ada satu bapak, dia modal $100, 100 apa 1000 saya lupa waktu itu. Dia tidak peduli harga mau naik mau turun di LGNS, dia stakingkan selama 1 tahun. Ya, dan waktu itu LGNS itu kalau nggak salah harganya masih 34. Dan begitu 1 tahun sekarang LGNS harganya di 17 ya Bang Tio ya. 17 atau berapa Bang Tio? 17 ya. Tapi Ya, beliau mendapatkan keuntungan asetnya dari 10 kali 100 jadi lipat. ya 10. Ini sebuah bukti, Pak. Kalau LP staking itu bisa membantu menaikkan, kalau asetnya X-nya itu em, tidak unlimited seperti Noah, itu akan sangat memicu, memompa harga akan naik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, aset kita akan terus bertambah dari staking itu, dan itu pasti akan menambah aset kita, Pak. Sudah pasti, gitu. Itu sudah pasti. Jadi tidak akan ada kita sebagai komunitas ya. Kalau orang yang beli X di luar tidak ikut komunitas Noah, dia beli di market pada saat listing, itu dia akan mengalami penurunan harga. Tapi kalau kayak kita itu sudah dari awal kita sekarang ke listing aja itu sudah ratusan persen. Itu Ya. dari ratusan persen itu kita bikin lagi jadi ratusan persen lagi. Jadi berlipat-lipat itu tidak akan ada namanya kerugian. Cuma kalau memang harga turun, profit kita berkurang. Kalau rugi sudah tidak mungkin, Pak. Seperti itu. Jadinya seperti itu Ya, ya, Pak siap. Jani ya. Siap, Ini siap, seperti itu. ya, sudah Iya. paham. Oke, Ya, oke, paham ya, ya. terima kasih banyak Siap, semua siap Pak Jani. penjelasannya. Oke. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Ini komputer Teman-teman, ya gimana? teman-teman, karena semakin malam, teman-teman ketika bertanya langsung ke Coach M aja supaya langsung dijawab ya. Ya langsung Coach M saya dengar ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Ini yang Oke, di chat ini gimana? langsung Ada aja yang jawab. Kalau Coach M mau jawab, jawab langsung. paling lama listing berapa bulan? Paling bulan apa, Om? Jadi saya ulangi lagi ya. Listing itu bagaimana kita cepat-cepat menghabiskan NFT. Apa yang kita lakukan di lapangan, contoh Bang Tio, bagaimana dia ngajak banyak orang, ayo konsorsium segala macam. Tujuannya apa? Menghabiskan suplai NFT. Kalau suplai NFT ini habis, kita pasti listing. Contoh deh, besok 150.000 sisa NFT habis. Terminting besok. Besoknya lusa atau hari Selasa atau Rabu sudah dipastikan akan listing. Jadi melistingkan itu sebenarnya buat developer tuh gampang. Cuma nggak seperti itu juga. Kita kan pingin aset kita naik gitu ya. Itu yang pertama. Terus kalau bulan apa? Oke, sekarang kita bicara paling jelek. NFT tidak habis sampai dengan bulan November. Nah, maka di bulan November mau tidak mau suka tidak suka listing. NFT-nya itu akan di burning. X-nya akan dimasukkan lagi ke pool untuk tambahan yang 12 juta itu di fase kedua. Seperti itu ya. Oke, auto kompon nggak om stackingnya? Yes, yang saya tahu auto kompon. Seperti itu.
Berarti Noah siap listing berapa NFT Om yang sudah kejual? Pokoknya habis NFT. Kalau bisa kompak 1 bulan jangan ada yang jual biar bisa tembus 1.000. Iya, cuma balik lagi teman-teman, kita tidak tahu kebutuhan orang. Kita tidak juga memaksakan. Cuma kita hanya memberikan gambaran supaya kalau withdraw itu jangan semua. Rugi sendiri nanti kita. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu. Pasti teman-teman punya kebutuhan, pasti butuh WD pasti, tapi kita harus cermat karena sudah ada paus yang nunggu di fase kedua dan itu nggak main-main itu ya. Mau nanya Noah kan populasi koin X-nya 30 juta koin, apakah nggak beranak banyak pas staking? Developer tidak melakukan penambahan supply ya. Jadi 30 juta ini tidak akan ditambah. Kalau di staking, nah stakingnya itu nanti kan value to X. Apa itu value to X? Nah ini harus teman-teman ini. Contoh harga koin X $100 ya. Terus di fase LP staking, developer menentukan minimal LP staking itu adalah $100. Berarti kita staking hanya menggunakan satu NFT. Sorry, kok satu NFT, satu koin X. Rewardnya gimana? Rewardnya nanti adalah 0,3 sampai 0,8% per 8 jam. Contoh, misalkan per 1 hari kita 1% ya, kita menstakingkan $1.000. Nah, $1.000 berarti kita dapat staking dengan 10 koin X. Profitnya adalah 10 dolar per hari. Ya, berarti Anda aset yang masuk Anda itu bukan USD tapi X senilai dengan $10, berarti 0,01 X per hari. Oke, difahami ya. Kemudian di minggu berikutnya harga X naik jadi 200. Profit kita sama, 0,3 sampai 0,5% per 8 jam atau 1% per hari. Begitu kita dengan uang 1.000 misalkan, pendapatan kita per hari 10 dolar, karena harga koin X-nya adalah sudah naik jadi $200, berarti kita dapatnya adalah 0,002 ya kalau nggak salah. Iya, semakin tinggi harga koin X-nya, makanya semakin 0,00000 yang kita dapat X-nya. Jadi X-nya itu tidak akan beranak dan tidak akan semudah itu juga habis karena seperti itu mekanismenya. Memang dapatnya 0,00 makin kecil X-nya, tapi value-nya semakin naik. Gitu ya, jadi biar dipahami ya. Scam advisor, maksudnya ini apa ini? Oh ya, scam advisor itu adalah cara kita mengecek project scam atau tidak. Nah, ini kemarin ya ada gitu. Ini saya cek di scam advisor ini, Noah ini nggak ada. Ada Noah yang scam tapi Noah yang lain gitu loh. Ya memang nggak bisa, belum bisa gitu loh. NFT mahal nanti akan berbanding. Yes, walaupun NFT mahal itu akan berbanding lurus. Terutama saya yang ikut di fase awal itu enak. Mau NFT naik seberapapun, profit dari X-nya itu saya jadikan USDT, saya beli NFT itu akan mampu gitu loh. Saya nggak peduli harga naik berapa, saya akan beli dari keuntungan X saya. Dan itu nggak akan mempengaruhi gitu loh. Kecuali yang baru ini sekarang itu makanya akan keluar agak banyak. Apa bedanya Noah dengan saya nggak mau gini ya. Ini ada pertanyaan. Apa bedanya Noah dengan Akas, Jucoin, Godelpack, dan NSGP? Sekali lagi, saya tidak mau membandingkan atau menjelekkan atau ini project lainnya. Saya nggak mau. Tapi yang jelas, kenapa saya di Noah? Ya, di Noah itu semuanya komplit. Pertama, dari DAO, fasting, staking, mining, GameFi, DeFi, bla bla semua tuh ada. Bahkan ini sudah pakai escrow, VA 3.3. Boleh teman-teman lihat. Project mana yang pakai ini nggak ada. Noah itu yang pertama. Yang kedua, yang paling gampang. Em, pada saat saya ikut project modal 1 miliar misalkan, atau nggak usah miliar deh, mau modal 100 juta misalkan. Oh nanti kamu akan dapat tiket ke Amerika 3 hari 2 malam. Duitnya siapa? Kalau di Noah itu enggak.
Berapapun yang kamu keluarkan untuk minting NFT, dapatnya ya koin. Mau sampean modal 1M, 2M, nggak ada hadiah piknik. Kalaupun ada hadiah, itu pure dari leader. Contoh misalkan, saya memotivasi teman-teman misalkan yang ada di bawah saya. Ini saya tidak mendapatkan apa-apa dari Noah, ya, sekali lagi. Terus ada table talk misalkan. Dan itu Bang Tio, dia juga salah satu orang yang melakukan seperti saya. 1% pun saya tidak dapat dari Noah. Itu benar-benar dari saya karena saya ingin membangun komunitas saya. Table talk saya duit dari saya sendiri. Terus bisa saya ada reward nih. Kalau kamu minting satu NFT, per satu NFT saya kasih 5.000 rupiah. Itu tidak ada dari Noah. Pure dari saya sendiri karena saya memberikan reward kepada tim saya yang aktif. Dan itu tidak akan mempengaruhi liquidity pool. Itu hanya mempengaruhi kantong saya, gitu istilahnya. Jadi tidak ada yang keluar dari liquidity pool, 1 rupiah pun nggak ada. Pure dari kantong saya. Jadi kayak waktu itu Dokter Dewi di Bang Tio dapat reward 30 juta, tidak ada dari Noah. 1 rupiah pun liquidity Noah tuh keluar untuk Bang Tio nggak ada. Itu pure dari seorang leader yang mengapresiasi timnya yang apa namanya, mereka memang aktif seperti itu ya. Oke. Dan satu lagi, Noah tidak pernah ganti plan dari awal sampai nanti fase 1 selesai, nggak akan ada. Semua bisa di WD. WD maksimal 1 kali 24 jam, minimal $10. Gas fee 5% plus 1%, udah nggak ada lagi. Dari saya pertama sampai sini tidak pernah ada yang berubah. Apapun, apapun teman-teman ya dari Noah. Oke. Kalau kayak NSGP ya, saya nggak mau, saya balik lagi ya, saya nggak mau menceritakan proyek orang di sini. Di sini hanya Noah. Dan Noah, nah, teman-teman nanti bisa akan bandingkan sendiri setelah dari Zoom, teman-teman bandingkan sama yang lain, udah gitu aja. Kalau teman-teman ikut Zoom di tempat lain, dari awal buka sampai terakhir yang dibahas apa? Profit, ngajak orang, bonus, profit, banyak profit, 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 profit. Saya tanya profitnya dari mana? Nggak ada yang bisa jawab. Nah, bagaimana NFT bisa naik terus? Belum lama 36, sekarang 37. Bukanlah kita ingin menghabiskan NFT, tapi mengapa makin mahal? Wah, ini keren pertanyaannya. Ini adalah sistem supply and demand, teman-teman. Ya, supply and demand. Semakin sedikit barang, semakin banyak permintaan, pasti harga itu akan naik. Ya, jadi kalau harga itu naik, itu kan memompa harga harga X juga naik. Dan semakin harga naik, itu akan semakin banyak pool yang ada di pool X itu. Jadi akan makin tinggi harganya. Itu sudah kodrat, udah nggak bisa di ini, pasti akan naik. Pegang kata saya. Setelah nanti NFT itu 140.000, 130.000, 120.000, itu NFT pasti akan harga di $40. Makanya teman-teman, cepet-cepet join sekarang. Kalau contoh saya di awal tuh NFT $30, ya. Satu NFT $30. Terus sekarang naik atau nanti naik ke harga 50, saya akan tetap sanggup beli tanpa harus mengeluarkan dari kantong. Karena apa? Profit yang saya dapatkan dari waktu itu saya minting 30 NFT, $30 per NFT, kan harga X-nya juga naik. NFT naik 20%, NFT naik 20%, X pasti naik 20%. Jadi profit yang saya dapat setiap kali X rilis ya, per 60X yang rilis itu bisa beli untuk 2 NFT. Gitu terus, mau NFT yang naik seberapapun itu pasti akan bisa dibeli dengan orang-orang yang sudah join di awal. Memang begitu keuntungannya ya. Jadi kalau yang teman baru join sekarang, itu kan belinya pakai kantong sendiri, itu pasti akan kerasa memang naik. Memang. Tapi nanti begitu sekarang 37, beli 100 NFT, kemudian minggu depan harganya jadi 40. Teman-teman akan bisa kok beli NFT tanpa mengeluarkan dari kantong itu dari eh, X yang rilis. Dan itu akan rasanya akan sama, nggak akan ada jadi tambah banyak, enggak, karena semakin tinggi NFT, harga X semakin tinggi, USDT yang kita dapat semakin banyak gitu loh. Sama aja, jadi terus dia akan seiring sejalan gitu ya teman-teman ya. Di bulan pertama setelah listing bisa nembus $100 nggak? Sangat bisa, Pak. Kalau kita kompak. Seperti saya bilang tadi, begitu listing jangan jual semua.
Saya kasih analogi tadi ya. Listing di hari pertama anggap saja $5. Terus ayo kita bareng-bareng LP staking 4 hari kemudian baru kita WD averaging dikit, dikit, dikit. Di 4 hari itu ada kemungkinan potensi naik per satu koinnya sekitar $20. Ya, nah teman-teman pilih mana? WD di harga $5 apa $20? Masa iya nunggu 4 hari doang nggak sabar? Padahal kita nih dari sekarang, dari bulan Februari sampai Agustus tunggu listing sabar. Ya, masa cuma nunggu 4 hari nggak sabar? Itu berapa persen itu? Cuma 4 hari kan begitu teman-teman. Oke, berarti beda ya mekanisme yang beda sama origin ya Om. Beda. Jadi pertama, kalau kita bicara origin ya, origin itu sudah di fase kedua. Dan apa di fase pertama origin sama seperti ini, dia pakai NFT juga 770.000 sekian NFT waktu itu. Nah nanti Noah setelah listing sama akan seperti origin. Bedanya Noah koinnya limited ya, cuma 24 juta sekian tadi koin yang tersisa gitu. Jadi harganya akan nggak ngerti lagi deh. Apakah nama koin X-nya atau diganti nama? Oke. Mr. Hu, X setelah rilis nanti akan ganti nama. Sama seperti Origin. Origin waktu masih di fase 1 masih X juga namanya. Tapi setelah listing jadi LGNS. Sama, Noah juga akan seperti itu. Gitu ya. Apa bedanya white paper dengan smart contract? White paper itu adalah kayak proposal ya teman-teman ya. Contoh nih, saya mau bikin sebuah project, saya bikin proposal. Itu proposalnya. Bagaimana project ini akan dibangun, bla bla segala macam itu white paper. Kalau smart contract itu adalah di fase 1 itu kan NFT ya. Nah, NFT ini kita buatkan smart contract untuk supaya dia bisa berjalan di blockchain. Seperti itu ya. Nah, smart contract itu adalah ide pertamanya Vitalik ya. Pengembangan daripada cryptocurrency seperti itu. Kemudian saya kan ada 2 wallet Mas. Yang satu saya cuma 2 NFT, yang akun 2 ada 38. Nanti kalau udah listing koinnya belum lahir semua itu gimana nasibnya? Nasibnya bagus Pak. Pokoknya nasibnya itu bagus Bu. Pokoknya kalau kita punya NFT banyak, punya koin banyak, nasib kita akan bagus, benar. Jadi cuma gini, akun satu itu kan akun atas maksudnya. Jadi kalau maksud saya, kalau misalkan ini get now atau getnya itu diambil untuk kita gulung di akun atas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau strategi saya, atas itu udah mulai saya gedein. Soalnya takut besok sebentar lagi listing, saya nggak mampu menampung. Karena kalau udah listing itu udah tidak bisa dipercepat lagi ya. Karena fase NFT di fase kedua sudah habis. Tidak lagi ada NFT yang di minting. Kita hanya bisa pair to pair. Jadi kalau bisa atasnya itu mulai di ini Bu. Jadi atasnya itu di Get Now, belikan lagi NFT taruh di atas, belikan lagi di akun satu. Terus Get Now, belikan NFT taruh di akun satu. Get Now gitu terus. Mas Wildan, wah ini Mas Wildan ini. Si 1000 NFT, manusia 1000 NFT-nya Noah Solo ini. Tanya Om, tadi kan bahas WD setelah listing, mau tanya yang saya tanyakan yang bisa di WD itu yang sudah rilis aja ya. Yes. Nah, inilah metode fasting Mas Wildan. Seperti yang saya jelaskan kalau kita ketemu ya Mas Wildan ya. Fasting itu mencegah siapapun orang yang punya aset banyak itu melakukan wholesale, menjual besar-besaran. Jadi aset ini akan tidak bisa di-ruk, tidak bisa di-dump. Nah, keuntungannya lagi apa ya? Kalau bisa kita sudah mengetahui aset ini akan naik terus, itu yang rilis itu akan sayang untuk kita jual. Pasti kita akan gulung terus. Seperti itu. Gitu ya Mas Wildan. Ngopilah Mas Wildan kapan ini? Kita ngobrol lagi nih. Andri, syaratnya untuk jadi V1 apa Om? Ah, kaki apa small area-nya itu 1000 NFT. Ya, 1000 NFT small area. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Mas Mamet, izin Wis, wah bertanya. Bang Jens. Ya, siap. Bang Ya, Jens, gimana? minta maaf kemarin nggak bisa ini. Iya, nggak apa-apa Bang Jens. Saya Temuan. turut berduka cita Bang Jens ya. Ya, Nggak terima apa-apa kasih Bang Mas Jens. Ya, Mamet. siap Bang Jens. Oke. Gimana Bang Jens?
Mas Mamet, ini kan misalnya kita Hmm, punya NFT tapi tidak withdraw sampai habis 500 hari itu. iya, Kan 500 hari X kita dapat 0,12. betul, Nah, itu nanti sampai 500 itu kita tidak withdraw. Itu otomatis kan memang keuntungan pasti di kita karena harga sudah naik. Kan betul, gitu. betul. Ah, yang saya tanyakan gini, pas listing itu, setelah listing itu, apakah itu masih berjalan 0,12 atau langsung yang sisanya langsung masuk ke yang dirilis, yang di apa, yang token X kita, apa sudah langsung atau masih tetap 0,12 tiap hari selama 500 hari setelah listing, gimana Mas? Ya, ya ini Bang Jens ya. Oke, nggak apa-apa Bang Jens. Ini pertanyaan fundamental memang. Jadi vesting itu kontraknya tidak bisa dirubah ya. Nanti misalkan contoh, kita ambil contoh Bang Jens. Saya minting satu NFT di penghujung fase satu ya. Di penghujung fase satu. Misalkan contoh ini hari ini adalah penghujung fase satu. Saya minting satu NFT. Saya mempunyai kontrak 0,12 selama 500 hari ya, gampangnya begitu. Itu akan terus tiba misalkan contoh gini, di hari ke 450 kita sudah masuk ke fase ketiga misalkan. Kita ambil contoh. Itu akan terus rilis. Tidak bisa langsung masuk semua. Jadi rilisnya itu tetap sesuai kontrak karena blockchain itu seperti itu, tidak bisa diapa-apain. Udah dari awal begitu-begitu. Jadi gitu Bang Jen ya. Jadi 0,12 yang rilis setiap hari, walaupun itu kita udah masuk fase 2, masuk fase 3, kita masuk fase 3 masih ada kontrak yang berjalan, itu akan tetap rilis 0,12. Terus, seperti itu. Tapi enaknya apa? Di fase 3, kemarin Mr. Wei dan Mr. Alan bilang, itu ada kemungkinan per satu koin X ada $1.000. Berarti 0,12x pada saat rilis di fase 3 itu senilai $120. Luar biasa kan seperti itu. Jadi rilisnya tetap sama tapi harga asetnya yang beda. Seperti itu. Itu ya Bang Jens ya. Jadi dia akan tetap rilis seperti biasa walaupun kita di penghujung fase satu ini kita minting. Terus tiba-tiba di hari ke-400 kita masuk ke fase 3. Itu akan tetap rilis seperti biasa. Tidak ada perubahan. Seperti itu Bang Jens. Itulah Ah, vesting. Nah, yang berikut nanti mau minta tolong Mas Mamet karena saya kan belum pernah withdraw. Ini ya, rencana withdraw pertama ini untuk ya karena kebutuhan tadi, tapi saya akan berusaha supaya saya tetap beli NFT. ya. Gitu, Oke, Pak. oke, 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 oke. Ya, jadi nanti saya bantu, Pak. Pokoknya saran saya withdrawlah sesuai kebutuhan, Pak Jen. Seperti saya waktu Ya, kita ketemu di Malang waktu di mana Madiun ya, Pak itu di ya? Saya rest lupa. area. Rest Wah, kita area. ketemu di rest area. Itu sudah saya jelaskan bahwa memang withdrawlah sesuai kebutuhan. Karena apa? Kita jangan sampai menyesal karena menyesal itu datangnya benar-benar belakangan, Pak. Jangan sampai. Ya, Jadi siap, Pak. itu kita seperti Bang Tio bilang, itu saya tanam sampai sekarang. Bang Tio bilang sama saya, kita di fase sekarang itu puasa dulu. Itu benar. Puasa dulu, udah jangan konsumtif, jangan apa kita puasa dulu. Nanti kita makan besarnya itu setelah listing di fase kedua. Dan itu saya benar-benar luar biasa itu Bang Tio. Kalau Bang Tio yang ngomong itu udah benar karena dia tuh udah calon triliuner itu dia itu. Jadi saya manut mentor saya. Pokoknya Oke. tunda kesenangan Lah sesaat ya untuk betul betul menikmati. betul betul luar biasa itu. Iya. Ya, makasih Mas Mamet. Ya, siap Pak Jens. Sukses Pak Jens. Kalau ke Solo kabar-kabar Pak Jens. Mau Ya, nanya Om. rencana mau ke sana. Oke, siap siap. Mau nanya Om, jelasin di fase keempat sekarang pakai jaringan Magic. Oh ya. Jadi fase pertama itu INO, Initial NFT Offering, kemudian fase kedua itu yang saya bilang tadi ada LP staking, kemudian ada mini game blockchain, kemudian ada launchpad, kemudian nanti di fase ketiga itu ada GameFi. Nah, ini GameFi yang luar biasa. Mungkin di teman-teman di sini ada yang ngegame ya. Tahu itu Dota 2, itu akan lebih keren daripada Dota 2. Dan developer game besar itu udah ada di Noah.
teman-teman bisa cek di Twitternya Noah. Itu developer game nggak kaleng-kaleng itu yang join di Noah. Kemudian di fase keempat itu ada public chain. Nah, ini yang public chain ini kita akan seperti Solana, BNB, Ethereum, terus kemudian Polygon, ada eh, Tron, terus kemudian ada Ton, ada Cardano segala macam yang mereka sudah punya public chain sendiri. Kita akan seperti itu. Jadi kita bisa bikin koin, meme coin terutama ya di menggunakan blockchain kita. Seperti itu. Entah nanti nama blockchainnya Noah atau apa saya nggak tahu, tapi kita pasti akan ada di fase itu. Itu sudah jadi roadmap yang pasti ya teman-teman. Mekanismenya seperti apa kita tunggu, tapi roadmapnya sudah seperti itu. Oke. Bagaimana likuiditas Noah dijaga, Mas Andi ini? Ya gimana kita? Pertanyaan ini saya kembalikan ke Mas Andi. Kembalikan semua teman-teman di sini. Mau nggak menjaga likuiditas Noah? Gitu loh. Kalau mau, kita kompak, ikut apa yang dikatakan Mr. Abu, apa yang dikatakan Mr. Alan, karena mereka ini wealth teman-teman. Tahu LGNS siapa yang menjaga harganya? Pak Abu. Tahu berapa asetnya di XRP yang dia menjaga. XRP loh ya. XRP itu peringkat 4 dunia. Itu siapa yang salah satu orang yang menjaga marketnya siapa? Itu Mr. Muhammad Abu Zaid, mentor kita. Jadi kita tinggal ngikut aja Sami nah atau nah kalau kata ini kita ikut aja beliau bagaimana cara kita menjaga likuiditas karena kita itu benar-benar DAO, Decentralized Autonomous Organization. Jadi kita komunitas yang menjaga likuiditas tersebut. Jadi kita balikin lagi ke Mas Andi. Mas Andi kalau misalkan mau menjaga ini tetap harganya tinggi, Mas Andi jangan melakukan jual atau seenaknya aja nggak. Ekosistem ini harus tetap terjaga dan ada tekniknya gitu. Seperti itu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Mr. Abu Zaid. Mas Jejang, seandainya koin X habis ditambang, staking nasibnya gimana? Itu saya jelaskan ya. Kita pakainya value to X. Jadi sangat sulit, sangat tidak mungkin itu akan habis dalam waktu dekat. Semua isinya. Bagaimana cara pengembang melindungi holder Noah dari rug pull di market? Fasting. Saya bilang di atas, fasting. Fasting ini benar-benar sebuah security system, sebuah project ya, udah itu. Dan nanti masuk fase 4 apa staking masih jalan. Kalau yang saya tanya waktu itu staking itu memang tidak akan ada limitnya ya. Cuma memang profit yang kita dapat itu X-nya itu semakin sedikit. Seperti itu. Pengen Pajero Mas hasil Noah harus punya berapa NFT? 1.000. Ya pasti ya, 1.000 NFT ya. Oh, satu NFT aja cukup. Oh, iya, kan maksudnya kalau Syaratnya satu NFT, tapi harus keluar keringat. Jadi harus bangun komunitas. Ya, keren, harus keren, keren Bang Tio. Siap, komunitas. siap, Mas Tio, siap. Noah Yes, kan keren. Kawali Ciamis. Siap. Ya, Modalnya satu NFT aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti betul. saya aja yang banyak nanti. Pengen jadi wealth dia. Bang, bagaimana strategi marketing setelah listing agar token tetap dimintai? Ya, gini Bang Andi, yang saya lihat, ini yang saya lihat ya, pada saat di fase pertama, ini adalah fase tersulit kita memasarkan sebuah project, Noah. Benar. Tapi kalau kita keluar menawarkan origin, kita bisa gitu. Karena origin itu sudah LP staking, itu sangat mudah. Bukan begitu Bang Tio? Ya. Yap. Jadi karena memang ini mekanismenya awal. Nah, begitu nanti kita Noah ada di fase kedua, kita LP staking, apalagi ada launchpad, ya. Ya, ini teman-teman mungkin bisa belajar lagi launchpad itu apa di ChatGPT atau apa ya. Kalau kita menawarkan produk yang sudah launchpad, sudah GameFi, sudah LP staking, itu akan mudah karena reward-nya sudah akan terlihat dengan mudah di depan. Reward yang kita dapat itu tidak jelimet kayak fase pertama, kita harus ini perhitungannya begini, dibagi fasting, itu orang pusing. Tapi kalau gitu fase kedua, begitu kita bilang LP staking, duit 1.000 per hari dapat 1%.
Udah itu di depan mata, jelas sangat terlihat. Itu akan mudah, Mas, daripada kita memasarkan yang di fase 1 ini. Ini saya mengalami ini benar-benar saya tuh eh, di lapangan itu, apalagi kalau ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau saya tanya, "Wes, Mas, wes pokoknya saya duit segini simpen di sampean dapat berapa?" Loh, kok simpen di saya bilang gitu. Nah, itu yang susah. Jadi saya menjelaskan itu kadang effortnya tuh benar-benar luar biasa ya. Tapi kalau di LP staking itu sangat mudah. Kita bilang aja $1.000 per harinya 1%. Selesai. Dan itu akan banyak orang yang mudah itu. Oke, gitu ya. Itu. Jadi memang kita akan lebih mudah Bang siapa tadi Mas Dian, Mas Dani ya. Kita untuk di fase kedua. Dan mungkin supply terbatas otomatis akan lebih tinggi harganya daripada LGNS. Sudah pasti. Itu sudah pasti, ya. Jadi kita nggak usah bicara soal ini ya, soal supply tidak terbatas dan tidak terbatas ya. Kita bicara aja soal supply koin yang terbatas dengan banyaknya koin. Contoh di Noah itu ada 30 juta, yang sekarang tinggal 20 juta. Ada proyek lain yang mekanismenya sama persis, kita anggap saja. Sama persis, developernya sama persis, tapi total supply-nya 100 miliar koinnya. Itu sudah pasti akan beda harganya. Lebih tinggi Noah. Walaupun itu terbatas loh ya, 100 miliar. Dan Noah 24 juta sisa sekarang. Itu pasti akan beda. Walaupun dengan mekanisme yang sama persis, developernya sama, 100% sama, itu hasilnya akan beda. Karena supply koinnya seperti itu. Pertanyaan bagus nih. Kalau Noah listing checks di centralized exchange, biasanya ada market maker yang menjaga order book-nya, Bang. Yes. Siapa order book-nya Bang Andi? Kita, Bang Andi. Ya. Jadi itulah kenapa jangan gila-gilaan jual asetnya. Dan ini rencananya developer kita akan listing di Binance. Diusahakan listing di Binance. Ya. Teman-teman bisa tracking deh. Di Noah itu ada hot walletnya Binance senilai 700 sekian juta 700 sekian triliun dolar. Triliun dolar. Saya nggak ini ya, teman-teman bisa tracking sendiri. Lihat di sana ada. Dan itu developer juga bilang kita akan berusaha untuk listingkan di Binance. Kalau kita listing di Binance, kita sebagai komunitas tidak gila-gilaan jual, kita akan pegang banyak aset. Jadi kita bisa jadi market maker-nya di situ. Oke, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya, Bang Andi ya. Jadi kitalah aktornya di situ. Kalau jual token X sekarang itu yang bayarin siapa kok bisa dapat USDT? Kan ada poolnya Bang Faik. Bang Faik. Jadi Bang Faik bisa tracking. Jadi di Noah itu ada namanya pool untuk withdraw. Jadi ada beberapa pool yang ini untuk withdraw. Disitulah kita dibayar setiap kita withdraw ya dari situ. Bukan saya duitnya belum sebanyak pool. Gitu ya Bang Faik ya. Jadi pada saat X-nya dijual, X-nya terburning, USDT yang ada di pool itu akan masuk ke wallet kita sesuai dengan X yang kita burning. Noah harus diperbanyak utility-nya biar ketahanan jauh lebih kuat. Pak siapa ini tadi? Pak Yudi. Pak Yudi, kita lagi membangun utility-nya ini Pak Yudi. Kita menuntut untuk Noah ini utility-nya bagus, tapi kita tidak bisa diajak kerjasama. Itu nggak akan jadi. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi utility itu dibangun bareng-bareng sama kita komunitas. Pak, saya ada apa nih? Yang Pak, saya ada di kemana 100 dolar tuh? Jadi Noah. Oh, jadi Noah berapa itu ya? Itu bisa untuk ya tambahin dikit Pak, bisa buat 3 NFT itu Pak. Oh, Mbak Supriyatun, Bu berarti. Ibu ya, berarti 100 dolar itu tambahin dikit bisa untuk beli 3 NFT. Tapi kalau ini 2 NFT cukup kok. Seperti Bang Tio bilang, 2 NFT cukup untuk bikin dealer Pajero ya. Yang penting kita mau berkeringat dan kita membangun komunitas.
ke depan apakah token akan tetap di market DEX atau juga di market CHF. Kalau sudah di market DEX, dia ya akan di market DEX ya. Maksudnya kalau dia pun ada di CHEX, dia di DEX juga masih akan tetap terlihat ya. Walaupun Noah listing di DEX, kemudian listing di Binance, di CHEX, Central Exchange, dia akan tetap ada di DEX gitu loh. Oke, dia akan tetap terlihat di DEX marketnya segala macam. Kalau di CHEX kan kita hanya bisa lihat harga, tapi kalau mau lihat komplit seperti liquidity segala macam itu di DEX kelihatan semua. Gitu ya. Oke, sepertinya cukup ya, Komputer ya. Tetap Assalamualaikum, Coach. semangat. Oh iya. Coach. Oh, Sebentar. Bang Wira, iya gimana Bang Wira? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Bang Wira? Coach, jadi, nah, ini kan posisinya kalau sekarang fase pertama ini kan kita cuma dapat perbantuan atau gas ya, gas atau percepatan Percepatan, hanya koin percepatan. ya, Percepatan, matang iya. koin ya kan. Iya. Nanti di LP staking, apakah ini otomatis ngikut atau kita daftar ulang lagi untuk LP staking? LP Jaringan staking kita yang kedua ini, level kedua. Jaringan tidak berubah, Om. Sesuai info dari Mr. Alan. Oh, yang terbaru itu ya? Ya, Pak jaringan Tio? tidak berubah. Ya. Oh, ternyata tidak berubah Bang ya. Nah, ini info terbaru saya belum dapat nih. Karena terakhir saya dapat info itu waktu Bang Tio ke ini ya, ke Malaysia kemarin ya. Ya, betul. Ya, waktu itu karena sebelum Bang Tio ke Malaysia, info yang saya dapat itu akan ada baru lagi. Jadi tidak ini. Berarti oke, itu sudah dijawab sama Bang Tio. Oh, jadi Ternyata tidak ada otomatis ya? perubahan. Ya, otomatis. Oke. Oh, Siap. Biar, Tinggal biar penambahan fitur terima aja. kasih. Jadi nanti akan ada penambahan fitur staking gitu aja. Oke. Ini yang belum saya dapat ini. Malahan saya. Terbaru, soalnya ini info terbaru. Benar-benar baru ya. Masih fresh banget. Saya belum dapat ini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya teman-teman ya. Ini sudah terlalu malam. Jangan lupa kita 10 NFT per hari atau 1 NFT per hari minimal. Kita habiskan NFT. Jangan kasih jeda kalau Bang Tio. Pokoknya kita harus jadi miliarder di tahun ini. Mohon maaf atas segala salah kata. Terima kasih. Kita kembalikan ke Komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan applause buat Coach M ya, teman-teman. Walaupun dari tempat masing-masing boleh diberikan applause. Teman-teman jangan khawatir, waktu kita masih cukup panjang untuk ikut Zoom ya. Kita sudah bicara fase-fase kedua. Yang paling penting kita bicarakan bagaimana menghabiskan NFT di pasar bersama-sama. Setuju? Kalau tinggal 10.000, 20.000 NFT, kita bicara fase kedua seperti apa, teman-teman boleh ya. Artinya ini hanya tambahan. Sekali lagi buat kita semua, di dalam aplikasi seperti Bang Tio bilang, itu tinggal ada penambahan. Ya, ketika saya bertanya dengan Mr. Wei, ada tambahan. Dan bukan otomatis, teman-teman juga yang memilih untuk klik ikut staking atau tidak. Ya, artinya koin kita di situ ada 1.000, kalau kita diam-diam dan biarkan ya nggak terjadi apa-apa. Ya, kembali kepada hak kita masing-masing. Baik teman-teman, waktu kita sudah semakin malam. Ya, saya Fitra Alfian mewakili teman-teman komunitas, leader dan developer. Mengucapkan terima kasih buat kehadiran kita malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di Zoom berikut. Pastikan makin banyak kita mengundang teman-teman kita, makin banyak tim kita, baik yang sudah join maupun belum, supaya kita sama-sama apa? Memahami konteks dan konsep bisnis daripada Noah. Pastikan teman-teman juga mendukung program Noah. Dengan cara apa? Minimal share kepada teman-teman yang lain informasi Noah. Minimal follow media sosial. Minimal bikin WA story tentang Zoom. Saya punya tim beberapa masuk hanya cuma karena lihat story. Paling tidak untuk paham tentang Project Noah. Baik teman-teman, saya lihat Pak Jenderal Aib muncul nih. Kita sudah terlalu malam. Apa mau kasih sedikit 1 menit? Enggak, sudah cukup Pak Peter. Oke. Salam hormat buat kita semua. Jaga kesehatan. Bang Tio mau tambah Bang Tio. Cukup. Jaga kesehatan. Kita sama-sama menghabiskan NFT kita 1 bulan ini. Dan pastikan kita merdeka. Sebagaimana hari ini kita merdeka secara finansial. Amin. Amin. Oke. Amin. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sukses selalu. Oke, selamat malam, sukses semuanya.